yang akrab dipanggil dengan Ustadz Abdul Wahid yang berdomisili di Surabaya. Dan adapun pada kegiatan sore hari ini diinisiasi oleh Kasih Progres, Studi Ekonomi Islam. Dia memiliki kepanjangan pelopor gerakan ekonomi syariah dari Institut Agama Islam Taskia Bogor. Adapun untuk webinar series ini, insya Allah akan ada 5 series ke depannya. Untuk jadwal, kita akan informasikan menyusul di grup yang sudah kita bentuk. Silakan bagi saudara-saudari yang kiranya belum melakukan registrasi, untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kegiatan kami ini. Mungkin itu saja tanpa berpanjang kalam, karena di sini moderator dan juga pemateri sudah standby. Saya langsung serahkan kepada moderator untuk mengatur jalannya acara. Kepada Ahrizal, dipersilahkan. Tafadhol Ahi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, sore ini kita akan mengkaji. Cek suara jelas? Jelas. Dikencangkan Ahi. Oh iya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore ini kita akan mengkaji tentang the COVID-19 and its emerging fikih issues, di mana sejak mewabahnya COVID-19 ini tentu banyak sekali opini-opini yang muncul. Baik itu opini yang sangat ekstrim terhadap COVID-19 atau pandangan-pandangan yang cukup ringan dalam menyikapi COVID-19 ini. Tentu adanya COVID-19 ini akan muncul pembahasan-pembahasan fikih yang sebelumnya belum kita kaji, yang sebelumnya belum mungkin kita pelajari atau belum kita dengar. Nah, tentu dalam kajian ini kita bersama Ustaduna. Beliau adalah guru saya sendiri di Pondok Pesantren Sidogiri, dan insya Allah sampai sekarang masih aktif ya, mengajar di marhalah aliyah. Beliau Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, yang akan mengupas semua permasalahan tentang fikih. Bagaimana Rasulullah menghadapi wabah taun, bagaimana nanti sikap kita terhadap virus corona ini, dan kita akan mempelajari bagaimana isu-isu fikih yang terkait tentang virus corona ini. Kalau dulu mungkin belum terbahas bagaimana tentang najis yang terjadi di sanitizer atau sholat kita yang asapnya direnggangkan, dan sholat menggunakan masker dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dibahas secara dikupas secara tuntas oleh Al-Karim Ibnu Karim Ustaduna Ustadz Wahid Al-Faizin. Sebelum saya berikan waktu kepada beliau, saya ingin menyampaikan CV beliau dulu.
Ya, beliau memang akrab dipanggil Al-Ustadz Wahid Al-Faizin. Sekarang berdomisili di Surabaya. Beliau juga wisudawan terbaik program Sarjana Sastra pada tahun 2010, lulusan program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan beliau juga kakak kami ya di Progres, bahkan beliau ketua Progres tahun 2008-2009. Dan beliau juga menuliskan buku tafsir ekonomi kontemporer yang sudah meraih penghargaan IGF ya, kuat pada tahun 2019. Dan yang sekarang masih baru bukunya, buku penggali cerita sejuta makna, dan mungkin ini bisa dipesan nanti setelah kajian saya. Selain itu beliau juga aktif di berdakwah secara langsung ataupun melalui berbagai sosial media. Beliau juga aktif mengisi kajian-kajian fikih ya di TV 9. Kita bisa lihat beliau aktif di kajian TV 9. Dan tak hanya sampai di situ, Ustadz Abdul Wahid juga menjabat sebagai Direktur Keuangan Umum dan Administrasi di RSI Cahaya Giri Gresik, sekaligus menjadi bendahara di Yayasan Al-Insanul Kamil Surabaya. Masya Allah ya, pemateri kita sore ini cukup luar biasa. Agar tak panjang kata, insya Allah 45 menit akan membersamai kita. Waktu kami berikan kepada Ustaduna Fadilatul Ustadz Wahid Al-Faizin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Okay. Jelas. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Rizalul Fitri, kepada teman-teman yang lain. Insya Allah biar menghemat waktu, saya akan langsung saja memaparkan yang materi yang sudah saya siapkan. Nanti insya Allah bisa di-share yang ingin materinya, bisa nanti menghubungi kepada panitia, teman-teman Progres. Tema kita hari ini adalah membahas tentang masalah isu-isu fikih yang kemudian berkembang selama terjadinya COVID-19 ini. Saya tidak akan banyak bicara tentang fatwa MUI dan macam-macam karena itu sudah ada semua di situ. Saya ingin hanya sekilas membahas tentang beberapa isu yang mulai merebak setelah adanya peristiwa COVID-19 ini. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah judulnya adalah Fiqhul Corona, bukan Fiqhul Muqaranah ya. Kalau di fikih itu namanya Fiqhul Muqaranah. Kalau Fiqhul Muqaranah itu adalah fikih perbandingan mazhab, tapi ini namanya Fiqhul Corona tanpa mim, Fiqhul Corona, bukan Fiqhul Muqaranah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW kemudian memberikan prinsip kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi wabah. Ada satu hadis yang menurut saya menarik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ketika kalian mendengar di satu daerah ada yang namanya penyakit taun, maka jangan pernah kalian datang ke sana. Sebaliknya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau engkau sudah berada di daerah yang di situ sudah ada penyakit taun, sudah ada wabah, maka jangan pernah keluar dari daerah itu karena takut terhadap penyakit taun. Ada dua sisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Pertama yang ingin kita sepakati adalah apakah benar yang namanya COVID-19 ini termasuk bagian dari taun?
ulama kemudian membahas banyak tentang definisi taun. Kalau saya bahas panjang sekali, jenengan bisa baca di kitab Aunul Ma'bud. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang penyakit taun. Tapi kemudian setelah menjelaskan panjang lebar tentang definisi taun, Syekh Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud kemudian menyimpulkan. Beliau mengatakan wal muradu bit ta'un al-malkur fil hadis alladzi warada fil harabi anhul wa'id huwal waba'u wa kullu mautin amin. Kata beliau, yang dimaksud ta'un dalam hadis-hadis yang kita dilarang untuk menghindar darinya adalah setiap wabah dan setiap unsur kematian yang bersifat umum. Jadi setiap wabah yang kemudian menjadi penyebab kematian secara umum itu masuk di ta'un. Maka kalau kita melihat seperti COVID-19 ini yang Masya Allah, kalau kita lihat korbannya sudah jutaan kalau di seluruh dunia. Maka bisa kita anggap bahwasannya ini adalah sebuah wabah yang termasuk wabah ta'un. Ada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Khattabi mengatakan, beliau mengatakan la taqdamu alaihi itsbatul hadzar wan nahyi 'anit ta'arrud lit talaf. Di hadis tersebut Rasulullah membuat dua prinsip. Yang pertama, kalau yang di luar tidak boleh datang, kalau yang di dalam nggak boleh keluar. Kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan, artinya Rasulullah SAW mengajarkan kita dua sisi. Ini yang sekarang mulai kurang. Ada orang yang lihat satu sisi, tidak lihat sisi yang lain. Rasulullah mengajarkan ke kita untuk masalah wabah itu dua sisi. Apa itu? Yang pertama adalah sisi pertama. Rasulullah SAW melarang kita untuk mencelakakan diri dengan cara kita datang ke tempat yang kena taun. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kalau kita sudah terjadi yang namanya wabah di daerah kita, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita fala takhruju firaran minhu. Maka ini yang namanya itsbatut tawakkul wat taslim. Jadi dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam syariah itu ada dua sisi. Ada sisi yang namanya ikhtiar syariah, ada sisi yang namanya kita perlu mengatakan tauhid sama tafwid atau taslim. Bagi orang yang kemudian dia tidak terjangkit, dia keluar di daerah yang ada di luar zona merah, maka tidak boleh dia mencelakakan diri dengan mendatangi daerah-daerah yang terkena wabah. Sebaliknya, orang yang sudah ada di daerah zona merah, maka dia tidak diperkenankan untuk keluar karena dia takut. Inilah kata Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan, fa'ahadul amrain ta'dibun wa ta'lim wal akhar tafwidun wa taslim. Rasulullah mengajarkan kepada kita, satu sisi beliau mengajarkan kepada kita untuk mendidik kita untuk berikhtiar, mengajarkan kita sebagai orang untuk menjaga diri sebagai bentuk ikhtiar. Satu sisi Rasulullah SAW mengajarkan kita proses yang namanya tafwid wa taslim. Pasrah, mengatakan bahwasanya tidak akan menimpa kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan sesuatu itu tertimpa kepada kita. Makanya kemudian selanjutnya kita akan lihat apa seharusnya sikap kita terhadap fenomena virus tersebut. Makanya di sini kemudian saya membuat tiga sikap. Yang pertama, di slide selanjutnya, yang pertama adalah sikap kita terhadap COVID-19 itu yang pertama adalah satu, kewajiban kita sebagai umat Islam wajib berikhtiar dan menjaga diri. Bukan berarti orang yang ikhtiar itu begini, nanti sekarang ini banyak muncul begini. Tidak boleh takut kepada virus, takut itu kepada Allah. Ini kata-kata yang seakan-akan benar, tapi kemudian kata-kata ini sebenarnya bukan hanya benar secara zahir dia benar, tetapi menyesatkan. Kenapa? Karena dianggap orang yang kemudian takut terhadap virus corona itu dianggap tidak takut kepada Allah. Itu yang keliru. Dan itu pernah terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika beliau mau datang ke Syam. Ketika beliau mau datang ke Syam, di Syam itu kemudian ada namanya Ta'un Amwas. Ada satu daerah Amwas yang kemudian di daerah itu kemudian terjadi wabah Ta'un. Maka kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar di situ ada yang namanya penyakit Ta'un, beliau memutuskan untuk tidak masuk. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah kemudian mengatakan, afirarun min qada'illah ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau tidak mau masuk? Apakah kamu itu pengecut? Ini yang mengatakan adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada Umar bin Khattab.
Apakah kamu pengecut? Tidak takut, hanya takut kepada yang namanya ta'un, tidak takut kepada Allah. Apa jawaban Umar bin Khattab? Jawaban Umar bin Khattab mengatakan, na'am nafirru min qada'illah ila qada'illah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, saya keluar, saya takut menuju satu titik, menuju titik yang lain. Artinya, kata Umar bin Khattab, beliau kemudian membuat analogi. Kalau saya punya gembalaan domba, di depan saya ada padang gersang, sampingnya ada padang rumput yang begitu hijau, bukan berarti ketika saya milih padang rumput yang hijau itu saya menghindar dari takdir Allah, tapi itu adalah memilih takdir Allah yang terbaik. Artinya sikap kita terhadap ta'un adalah satu, kita tetap wajib ikhtiar. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengibaratkan orang lari dari penyakit itu seperti orang yang lari dari harimau. Pertanyaan saya simpel. Orang yang ada harimau di depan, ketika dia lari, itu dia takut harimau atau takut kepada Allah? Jawabannya tidak bisa dibandingkan. Karena dia lari dari harimau, itu mengikuti perintah Rasulullah. Itu sebagai ikhtiar. Jadi tidak boleh kita kemudian membandingkan takut kepada virus seakan-akan takut kepada Allah. Tapi yang benar adalah kita menghindari virus karena kita mengikuti perintah Rasulullah. Jadi tidak boleh dua sisi ini yang kemudian dibenturkan. Makanya kemudian di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan la turidul mumrid alal musih. Orang yang sakit tidak boleh menulari orang yang kemudian dia itu sehat. Inilah prinsip ikhtiar. Prinsip kedua, ini penting. Prinsip kedua, kita butuh ikhtiar, tapi jangan sampai takutnya kita kepada virus itu melebihi takutnya kita kepada Allah. Jadi ikhtiar itu tetap ada, tapi tauhid kita harus tetap kita jaga. Makanya kemudian kita harus punya keyakinan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kita harus punya keyakinan bahwasanya dimanapun kita berada, maka kalau mati itu sudah waktunya, pasti akan datang ke kita meskipun kita berada di gedung-gedung bercakar langit, gedung-gedung yang sangat tinggi. Ini harus sebuah keyakinan. Artinya ikhtiar ada, tapi kita jangan sampai kemudian menjadikan penyakit ini melebihi takut kita kepada Allah, sehingga kemudian kita tidak punya akidah yang kuat, yang kemudian kita lebih takut kepada virus dibandingkan kepada Allah. Jadi ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua mata koin. Ikhtiar harus ada, tauhid, tawakal, dan tafwid juga harus ada. Kemudian nomor 3 yang harus kita yakini adalah sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwasanya yang namanya bencana, yang namanya wabah itu pasti akibat dosa. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan lam tadhhurul fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah satu kaum, satu bangsa itu menampakkan dengan terang-terangan perbuatan keji, terutama perzinahan, kecuali Allah akan mengutus yang namanya ta'un dan penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan saya simpel, COVID-19 ini pernah ada nggak sebelum kita? Jawabannya tidak ada. Ini adalah penyakit baru. Maka penyakit baru itu timbulnya, kata Rasulullah SAW, akibat ketika yang namanya perbuatan keji itu sudah terang-terangan. Zina sudah terang-terangan. Saya sering menyampaikan begini, dulu zaman mbah-mbah kita, zaman nenek-nenek kita, biasanya kalau kita diperintahkan untuk menjemur pakaian dalam, itu biasanya nenek kita atau kakek kita bilang, jangan dijemur di depan, jangan dijemur di luar. Kenapa? Malu ke tetangga. Kalau bisa, kalau mau menjemur pakaian dalam, itu jemurnya di dalam rumah, jangan di luar. Kenapa? Malu ke tetangga. Coba kita lihat sekarang. Bukan hanya pakaian dalamnya yang dijemur, isinya itu sudah dijemur di luar. Inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW, lan tadhhurul fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha. Ketika satu bangsa sudah mulai terang-terangan menampakkan perbuatan keji, terutama zina. Akses-akses perzinaan, akses-akses menonton perzinaan itu sudah
Bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah sudah bisa kita akses. Inilah yang kemudian kata Rasulullah, tanda-tanda penyakit, tanda-tanda wabah yang belum pernah ada sebelumnya adalah ketika yang namanya fahisyah, perbuatan keji, dan terutama zina, itu mulai tampak secara terang-terangan. Kemudian, nah, itu prinsip kita. Slide selanjutnya, begini. Prinsip kita, kalau ada wabah, kita harus introspeksi diri bahwasanya itu karena dosa. Bukan digunakan untuk menuduh orang. Sekarang ini gampang kita melihat, gampang menuduh. Contoh begini, ketika dulu Aceh terkena tsunami, bagi masyarakat Aceh itu introspeksi mungkin karena dosa. Tapi bagi saudara-saudara di luar Aceh tidak boleh kemudian kita mengatakan itu azab. Orang yang terkena tsunami, orang yang kemudian terkena reruntuhan itu karena azab. Itu tidak boleh. Ada prinsip yang harus kita pegang untuk diri sendiri, ada prinsip untuk orang lain. Itu beda. Maka sikap kita kepada orang yang tertimpa itu kita harus punya husnudzon. Kalau ada orang yang kemudian kena tsunami, kemudian ada orang yang meninggal karena dia kena banjir, maka kita harus husnudzon. Mungkin itu cara Allah untuk mengangkat derajatnya karena dia kemudian diwafatkan dalam kondisi wafat mati syahid. Karena Rasulullah SAW mengatakan mati syahid itu ada 5. Yang pertama adalah mati karena tenggelam. Berarti orang yang mati karena tsunami itu kalau ikut hadis adalah mati syahid. Maka kita sebagai saudara sesama seiman tidak boleh kemudian kita ada orang yang kemudian kesusahan karena kebanjiran, kemudian ada yang hanyut, kemudian ada yang kena tsunami, kemudian kita menuduh itu karena dosa. Itu tidak boleh. Sikap kita kepada orang lain sama muslim harus husnudzon. Bisa jadi itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia orang yang mati syahid dengan cara matinya lewat kena tsunami. Yang kedua adalah wal mabtun. Al-mab'un wal mabtun, orang yang kena penyakit, sakit perut kemudian sampai meninggal. Wa sahibul hadam, orang yang kemudian kena reruntuhan. Bagi orang yang kemudian daerah yang kena gejala gempa bumi, maka harus introspeksi diri. Mungkin karena dosa. Tapi bagi saudaranya yang melihat fenomena itu, jangan kemudian menuduh itu karena dosa, apalagi menuduh itu azab. Itu keliru. Jadi Rasulullah mengajarkan ke kita, sekarang ini banyak orang, prinsip untuk diri digunakan untuk orang lain. Ini keliru. Makanya kemudian, kalau kita melihat fenomena ada orang kemudian satu daerah kena gempa bumi, banyak yang meninggal karena reruntuhan, maka kita sebagai seorang muslim, saudara muslim, kita tidak boleh mengatakan itu adab. Yang kita lakukan adalah kita husnudzon. Mungkin itu cara Allah menjadikan penduduk yang ada di situ supaya matinya mati syahid. Karena orang yang mati terkena reruntuhan itu termasuk mati syahid. Sama dengan al-mab'un, orang yang terkena wabah taun. Jadi kita jangan sampai nganggap korban-korban kena penyakit COVID-19 itu adalah orang-orang yang hina. Jangan sampai kemudian kita menganggap mayat orang-orang yang kena korban COVID-19 itu adalah mayat orang yang kena aib, tidak layak dikebumikan di daerah kita. Itu sangat keliru. Kita harus yakin orang yang mati kena penyakit taun termasuk diantaranya adalah COVID-19. Kalau kita ikut pendapatnya Al-Azim Abadi, ketika mereka meninggal maka mereka adalah termasuk orang yang mati syahid. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari nomor 5288, laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Tidaklah seseorang yang di daerahnya tertimpa taun, kemudian dia tidak keluar karena takut, dia tidak keluar karena menghindar, dan dia kemudian sabar menghadapi yang namanya wabah tersebut, dan dia yakin tidak akan tertimpa kecuali atas izin Allah, atas takdir Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, termasuk orang yang mendapatkan pahala orang mati syahid. Maka kita harus yakin, saudara-saudara kita yang terpapar positif kena penyakit COVID-19, jangan sampai kita mengatakan itu azab, itu aib. Kita harus husnudzon. Itu mungkin cara Allah supaya dia mendapatkan pahala mati syahid. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan ada 3 syarat orang mendapatkan pahala mati syahid.
dalam kasus taun. Yang pertama adalah dia ada di daerah yang daerah itu terdapat wabah penyakit taun. Yang kedua, dia tidak keluar karena menghindar. Yang ketiga, dia sabar dan yakin bahwasanya yang menimpa dirinya itu pasti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya muliakan, Ibnu Hajar kemudian mengatakan tingkatan orang yang mati syahid itu ada bertingkat-tingkat. Beliau mengatakan fa'arfa'uha manittasafa bis sifatil madhkurah wa mata bitaun. Orang yang mendapatkan pahala mati syahid tertinggi dalam wabah taun adalah orang yang tertimpa, dia ada di daerah yang terkena taun, dia yakin tidak akan menimpa dirinya kecuali dari Allah, dia sabar, kemudian dia tertimpa dan dia mati karena penyakit taun, maka itu adalah orang yang mati syahidnya tertinggi. Kalau kita lihat hadis ini berarti para korban yang meninggal karena COVID-19 itu dia mendapatkan pahala mati syahid tertinggi. Jadi syahidnya tertinggi, terutama teman-teman kita para pejuang, para pahlawan medis yang ada di garda terdepan. Maka sangat disayangkan kalau kemudian jenazah mereka itu kemudian ditolak oleh warga. Itu kan seakan-akan menolak jenazahnya orang yang mati syahid pahalanya mati tertinggi. Orang yang wafat karena penyakit COVID-19 itu adalah pahalanya tertinggi. Karena orang yang meninggal akibat wabah itu adalah orang yang mati syahid tertinggi, maka kita akan lihat ada sahabat itu yang malah minta terkena penyakit taun dan wafat karena taun. Anda bisa baca di kitab Musnad Ahmad. Tidak saya sampaikan di sini karena agak panjang. Ini hadisnya panjang sekali. Ini cerita tentang taun Amwas yang tadi saya ceritakan. Ketika taun Amwas itu yang ada di Amwas, yang menjadi gubernur itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau ketika menjadi gubernur di Amwas di daerah Syam, beliau kemudian mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan rahmat dan aku minta kepada Allah supaya mendapat bagian dari rahmat tersebut. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk sahabat yang minta wafat karena penyakit taun. Dan sejarah mencatat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu termasuk sahabat yang wafat karena penyakit taun. Setelah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian wafat diganti oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal juga sama, ketika beliau di Amwas, beliau kemudian minta doa supaya keluarganya tertimpa taun. Dan ternyata anaknya Mu'ad bin Jabal itu tertimpa taun dan wafat karena taun. Tidak cukup itu, Mu'ad bin Jabal kemudian setelah keluarganya ada yang meninggal, Mu'ad bin Jabal minta kepada Allah berdoa supaya dia sendiri tertimpa taun. Maka sejarah mencatat Mu'ad bin Jabal juga tertimpa taun sampai beliau meninggal dan digantikan oleh Amr bin As. Cuma jangan salah paham, bukan berarti saya menyuruh yang hadir di sini yang ikut ini untuk doa kena COVID-19. Tidak. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menghargai saudara-saudara kita. Semoga nanti yang hadir di sini nanti tidak doa bersama, ya Allah, semoga semua yang hadir tertimpa. Tidak seperti itu. Belum nyampe makomnya sih. Belum nyampe makomnya ya, benar. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita coba menghargai. Kita sekarang umat Islam itu lebih senang untuk mengklaim, menghujat saudara kita. Ada orang saudara kita sama Muslim yang kemudian terkena COVID-19 sampai meninggal, kita hujat. Itu karena azab, itu karena banyak dosanya. Kenapa kok kita tidak pernah husnudzon? Bisa jadi itu cara Allah untuk menjadikan dia orang yang matinya mati bagus dalam kondisi mati syahid. Karena kata Ibnu Hajar, tertinggi pahala mati syahid dalam wabah taun adalah orang yang mati tertimpa kemudian dia mati akibat itu. Yang kedua, tingkatan yang nomor 2 adalah orang yang ada di daerah tertimpa taun, dia terkena taun tapi tidak sampai meninggal. Maka teman-teman kita yang kemudian terkena penyakit wabah taun positif COVID-19, kemudian dia sembuh, maka dia mendapatkan pahala syahid yang nomor 2. Asalkan syaratnya tadi, dia tidak pernah takut terhadap penyakit itu dan dia yakin yang menimpa dirinya murni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, ini yang mungkin saya anjurkan kepada yang hadir. Kita pegang yang ketiga saja. Apa yang ketiga? Wadunahu manittasafa walam yut'an walam yamut bihi. Orang yang mendapatkan pahala mati syahid paling rendah adalah orang yang kemudian ada di daerah yang tertimpa taun,
dia tidak terkena dan tidak mati. Ya, semoga kita masuk yang ini. Kita masuk orang yang kita di daerah kita ada yang zona merah, di daerah kita yang ada yang penyakit taun, tapi kita berharap semoga itu tidak diterima dan tidak mati karena itu. Tapi kita akan mendapatkan pahala syahid yang nomor 3. Ini yang mungkin perlu kita pahami sehingga tidak gampang kita kemudian menghujat saudara kita yang tertimpa penyakit COVID-19 apalagi sampai meninggal. Selanjutnya di set selanjutnya, nah ini fenomena yang sekarang viral. Ilmu cocok logi Al-Quran. Masya Allah, saya kadang-kadang lihat orang Indonesia itu kreatif. Orang Indonesia itu kreatif, terutama kreatif mencocokkan ayat-ayat Al-Quran terhadap fenomena. Ini sekilas baik, tapi bahaya. Apa ilmu cocok logi yang saya sering lihat, dan saya sudah tulis di Facebook saya adalah, ini viral. Yang mengatakan, Masya Allah, inikah arti corona dalam Al-Quran? Dia kemudian mengutip ayat Surah Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikun. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian dia menyimpulkan, Masya Allah ternyata ayat corona itu ternyata arti corona dalam Al-Quran itu adalah tempat menetap di tempat di rumah. Wah, ini kan seakan-akan benar. Tapi orang yang ngerti ilmu Al-Quran, orang yang ngerti bahasa Arab, lihat postingan seperti ini, dia akan tertawa geli. Kenapa? Ini seakan-akan melihat kehebatan Al-Quran, padahal ini melecehkan Al-Quran. Karena mentafsirkan Al-Quran bukan dengan ilmu tafsir, tapi dengan ilmu cocok logi. Kalau kita lihat, wakorna itu kalau kita lihat, orang yang ngerti bahasa Arab pasti ngerti. Wakorna itu bukan berasal dari corona. Karena arti corona dalam bahasa Arab itu adalah bersama, makanya teman itu dalam bahasa Arab apa namanya? Korin. Korin itu teman, kenapa? Karena selalu bersama kita, makanya dikatakan korin. Makanya kalau corona kemudian diartikan menetap itu keliru. Bun, ini yang pertama. Yang kedua, wakorna itu kalau kita lihat di Al-Quran, nun lafat korna itu adalah nun yang menunjukkan jamak mu'annas, ya untuk perempuan. Kenapa? Ayat ini menunjukkan khitobnya adalah perintah kepada istri-istri Rasulullah yang jumlahnya banyak. Makanya ditambahi nun, namanya nun jam'il inas. Yang kedua, wakorna itu wawunya adalah waw atof yang mengatofkan amar korna itu ke dalam amar yang ada di ayat sebelumnya. Maka kalau kita lihat wakorna itu, kata asli wakorna itu bukan wakorna apalagi corona, bukan. Kata aslinya adalah kor. Wawunya adalah waw tambahan, nunnya adalah nun tambahan. Kata aslinya adalah kor. Kor ini kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya berasal dari 2 kata. Ada yang mengatakan dari korro yang artinya menetap, ada yang mengatakan dari wakoro sama dengan wadoa, fi'il amarnya adalah do. Wakoro fi'il amarnya adalah kor. Artinya apa? Wakor itu adalah artinya tenang. Maka sangat tidak layak kita kemudian corona ini kemudian kita cocok logikan dengan Al-Quran. Ingat, hati-hati, ada satu hadis yang menurut saya luar biasa menampar. Mangqala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang kemudian mengartikan Al-Qur'an seenak udele, kalau kata orang Jawa seenak udel. Orang yang mengartikan Al-Qur'an tanpa didasari ilmu, dia hanya mengartikan Al-Qur'an pakai cocok logi. Maka kata Rasulullah SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hati-hati, bisa jadi itu yang mengantarkan dia ke neraka. Hati-hati dengan ilmu cocok logi terhadap Al-Quran, terutama di zaman corona ini. Selanjutnya adalah, di slide selanjutnya, nah, ini, ada lagi musim ramalan. Masya Allah, orang Indonesia memang macam-macam ya. Ada yang meramal begini, ma tala'an najmu sabahan qattu wa taqumu ahatun illa rufi'at anhum aw khaffat. Tidaklah bintang Soraya itu muncul di pagi hari kecuali seluruh penyakit diangkat. Hadis ini yang kemudian menjadi satu video yang viral yang mengatakan insya Allah corona akan berakhir di bulan Mei. Maka coba kita analisa secara ilmiah. Meskipun saya tidak memungkiri ada satu ulama mengatakan hadis itu adalah umum, tapi nanti saya sampaikan ini bahaya. Yang pertama adalah, coba kalau jenengan punya kitab Syarhu Mushkilil Athar karangan Imam At-Tahawi. At-Tahawi itu luar biasa. Beliau mengatakan di
hadis nomor 2282, beliau menyampaikan ada satu hadis yang sekilas dia seperti terdapat keanehan. Kenapa? Beliau mengatakan ada hadis yang mengatakan idza tala'an najmu rufi'atil aha an kulli an ahli kulli balad. Ketika bulan Suraya, bintang Suraya itu tampak, maka penyakit akan dihilangkan dari setiap negara. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan fata'ammalna hadzal hadis falam najid fi dzikra dzalikan najm ayun nujum huwa. Saya mencari yang dimaksud bintang ini bintang apa. Maka kemudian beliau mencari di kitab-kitab hadis, beliau menemukan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan naha an bai'i thimar hatta tadhhabal aha qala fas'altu Ibnu Umar mata dzalik qala tulu uturaya. Maka kata Imam At-Tahawi, hadis yang pertama yang bersifat umum harus kita taksis dengan hadis kedua yang menjelaskan secara detail. Karena dalam kaidah itu ada katakan wa ma min amin illa wa huwa fihi mukhassisun lahu. Tidak ada lafaz yang umum kecuali pasti ada dalil lain yang mentaksis dalil tersebut. Maka kata Imam At-Tahawi, hadis yang mengatakan ahah itu umum harus kita taksis dengan hadis lain. Apa itu? Kata beliau, yang dimaksud dengan bulan adalah bintang adalah bintang Suraya, tapi yang dimaksud dengan penyakit di sini bukan wabah, tapi adalah hama yang ada pada tanaman kurma. Maka tidak tepat sekali kemudian hadis ini dijadikan ramalan untuk berakhirnya COVID-19. Karena ulama hampir mayoritas pensyarah hadis mengatakan hadis ini adalah berkaitan tentang hama tanaman. Teman-teman yang saya muliakan, hati-hati menafsirkan hadis dengan sesuatu yang bersifat dhanni. Ketika pembahasan tafsir al-ilmi, bisa sampean baca di kitab tafsir buku saya, Tafsir Ekonomi Kontemporer. Di pendahuluan itu saya bahas tentang bagaimana tafsir bil ilmi. Ulama sepakat boleh mentafsirkan sesuatu dengan ilmu, dengan syarat ilmu yang dibuat mentafsirkan itu adalah ilmu yang pasti, bukan ilmu yang bersifat praduga. Kenapa? Karena kalau kita mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis dengan praduga, kemudian keliru, yang salah itu nanti bukan kita. Orang itu akan melihat hadis itu sepanjang sebelah mata. Kenapa? Itu loh katanya hadis itu pasti benar. Ternyata katanya bulan Mei berakhir. Ternyata sekarang COVID-19 tidak selesai Mei, belum masih ada. Maka apa yang terjadi? Kepercayaan masyarakat terhadap Rasulullah itu akan luntur. Kepercayaan masyarakat terhadap hadis itu kemudian juga akan luntur. Maka untuk menghindari ini, ada kaidah satu dzari'ah. Kita tutup, tidak usah. Karena bisa jadi bukan hadis yang keliru, tapi pemahaman kita yang menjadikan hadis itu untuk memprediksi sesuatu yang keliru. Makanya saya dalam hal ini tidak setuju. Meskipun saya tidak memungkiri ada ulama yang mengatakan yang dimaksud ahadis itu adalah penyakit secara umum, baik itu yang menimpa manusia ataupun yang kemudian menimpa tanaman. Tapi dengan dua alasan tadi itu, mayoritas ulama mengatakan itu adalah yang namanya ahadis itu adalah wabah atau hama tanaman. Yang kedua, ini bersifat dhonni. Kalau praduga kemudian kita jadikan ramalan hadis, bahaya nanti hadis ini. Kemudian umpama nanti semua masyarakat Indonesia meyakini karena berdasarkan hadis itu Mei selesai, ternyata berlanjut sampai Agustus. Bagaimana wibawa hadis harus kita jaga. Maka saya tidak kurang setuju dengan ramalan tersebut. Yang ketiga adalah slide selanjutnya. Ini musim corona, musim menghujat. Masya Allah, orang Indonesia memang paling ahli dalam hal menghujat ini. Ya nggak tahu saya ini kenapa. Padahal menghujat sesama Muslim itu dosanya paling besar. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau itu tawaf Ka'bah. Beliau mengatakan, ya Ka'bah, ma'atyabaka wa atyabarihat, ma'a'zamaka wa ma'a'zama hurmatak. Wahai Ka'bah, begitu harumnya kamu, begitu mulianya, begitu agungnya kamu. Tapi kemudian Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan mengatakan, la hurmatul mu'min a'zamu minka hurmatan. Tapi Ka'bah, ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin itu lebih tinggi dibandingkan kemuliaan kamu. Artinya para jamaah, para teman-teman yang saya muliakan, makanya Habib Umar mengatakan begini, menyakiti, menghujat sesama mukmin itu dosanya
melampaui dosanya orang yang merobohkan Ka'bah. Jenengan merobohkan masjid saja itu menjadi dosa yang luar biasa, apalagi yang dirobohkan Ka'bah. Kata Habib Umar, merobohkan Ka'bah itu dosanya masih ringan dibandingkan dosa menghujat sesama mukmin. Karena Rasulullah mengatakan kemuliaan mukmin itu melampaui kemuliaan Ka'bah. Yang beredar sekarang adalah ada yang namanya politisasi fatwa. Fatwa yang kemudian menganjurkan untuk tidak ke masjid dianggap itu menentang orang masuk masjid. Kemudian dia mengatakan pakai ayat lagi. Nah, ini yang luar biasa. Orang-orang sekarang ini kadang-kadang ayat itu kalimatu haqqin wa urida bihil batil. Yang disampaikan itu hak, tapi tujuannya batil. Ayatnya benar, tapi tidak untuk proporsinya. Ayat yang dipakai adalah waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Kemudian banyak sekali orang yang menghujat. Orang-orang yang menganjurkan tidak ke masjid itu termasuk orang yang menghalangi orang di masjid. Maka dia termasuk perbuatan zalim yang akan mengantarkan ke neraka. Masya Allah. Ini hujatan yang luar biasa. Berarti dia secara tidak langsung mengatakan MUI, ulama-ulama yang di MUI, ulama-ulama yang ada di organisasi-organisasi Islam besar, itu semuanya ahli neraka. Kenapa? Karena membuat edaran untuk tidak ke masjid. Ini bahaya. Makanya kenapa kok tidak kita rubah? Edaran itu bukan melarang orang ke masjid, tapi edaran itu menganjurkan kita untuk melakukan sunnah yang lain. Kenapa? Itu termasuk pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Bukankah tidak ke masjid itu juga salah satunya sunnah Rasulullah? Pernah nggak Rasulullah melarang orang ke masjid? Pernah. Coba jangan lihat hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, man akala thawman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana wal yaqud fi baiti. Orang yang telah makan bawang putih atau bawang merah atau tanaman lain yang berbau busuk, maka jangan dekat ke masjid. Tidak boleh ke masjid. Rasulullah melarang orang yang makan makanan yang busuk, makanan-makanan yang tidak enak baunya, dilarang ke masjid. Berarti melarang ke masjid itu sunnahnya Rasulullah. Jadi jangan dibenturkan. Jadi fatwa itu adalah menganjurkan kita untuk pindah dari sunnah ke satu ke sunnah yang lain. Jangan dibenturkan seakan-akan melarang orang ke masjid. Itu namanya menganjurkan orang untuk pindah dari satu sunnah menuju sunnah yang lain. Makanya kemudian Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid mengatakan kalau hanya bau bawang saja Rasulullah melarang ke masjid, apalagi orang yang kena penyakit yang lebih membahayakan dibandingkan hanya bau bawang. Maka dalam kasus COVID-19 ini, bahaya COVID-19 ini bukan hanya bahaya seperti bau bawang. Kalau kita kena bau bawang mungkin cuma bisa nutup hidung. Tapi kalau kita terkena COVID-19 bukan hanya nutup hidung, tapi nutup hidup kita. Jadi kalau bau bawang itu hanya menutup hidung, tapi kalau COVID-19 itu bisa menutup hidup kita. Lebih berbahaya. Maka kita lihat, meskipun umpama di daerah-daerah yang kemudian tidak sampai merah, ya tetap kita kalau Jumatan, Jumatan. Contoh di daerah Pasuruan, fatwa-fatwa ulama-ulama di Pasuruan masih menganjurkan untuk Jumatan hanya dengan cara menghindari kerumunan yang kemudian bersifat softnya itu kemudian berdekatan. Di daerah-daerah Surabaya juga ada beberapa masjid yang kemudian masih membuka peluang untuk Jumatan, tapi dengan protokol yang kuat. Artinya, jangan sampai hal-hal seperti ini jadi menghujat. Bagi yang mau Jumatan ya monggo, tapi harus diingat bahwasanya protokolnya harus kita penuhi. Orang yang sakit, orang yang potensi sakit jangan keluar. Kenapa? Dalam fikih, hujan deras saja itu menjadikan orang tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau umpama sholat Jumat hujan deras yang menjadikan kita kemudian basah kuyup kalau ke masjid, itu saja menjadi uzur untuk tidak sholat Jumat. Apalagi bukan hanya hujan deras, hujan virus. Maka sangat layak kemudian dijadikan alasan untuk tidak ke masjid. Maka ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, ini saya singkat saja, nggak terlalu panjang. Beberapa isu fikih selanjutnya. Beberapa isu fikih terkait
najis dan sholat. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Yang pertama adalah hukum alkohol dari hand sanitizer. Ini mungkin di slide selanjutnya bisa ditampilkan. Yang pertama, begini. Teman-teman yang saya muliakan, slide selanjutnya tentang alkohol. Begini, ada alkohol, ada khomer. Yang perlu kita pahami bersama adalah khomer. Ulama sepakat khomer itu adalah haram. Ulama sepakat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan khomer itu kemudian tidak haram. Ini sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, tathbutu hurmatul khamr bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ijma'il ummah. Tapi untuk masalah khomer itu najis atau tidak, itu ulama ada satu ulama, dua ulama yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Jadi mayoritas ulama, jadi begini, harus kita pahami. Khomer, sesuatu yang memabukkan, itu ulama sepakat haram. Apakah itu najis? Ini ulama yang kemudian berbeda. Meskipun mayoritas, bahkan Imam Ghazali mengatakan ijma, meskipun itu terbantahkan, itu mengatakan khomer itu suci. Di antara yang mengatakan khomer itu suci adalah kalau ulama-ulama salaf di antaranya adalah Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik. Kemudian kalau ulama agak belakangan adalah Imam Son'ani sama Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ini pengarang kitab Nailul Autor. Beliau mengatakan khomer itu haram, tapi tidak najis. Wes, sudah, ini yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, ada khomer, ada alkohol. Harus dibedakan. Khomer, slide selanjutnya, ada khomer, ada alkohol. Kalau kita lihat fatwa MUI di slide selanjutnya, khomer itu adalah minuman yang memabukkan. Alkohol itu adalah istilah kimia, senyawa kimia. Maka kata fatwa MUI, alkohol itu, khomer itu mengandung alkohol. Tapi bukan berarti setiap alkohol itu adalah khomer. Ini yang perlu dipahami pertama. Karena kalau kita mengatakan alkohol itu khomer, bahaya. Kenapa kok bahaya? Mungkin teman-teman yang suka duren, kalau duren itu kita taruh di lab, kalau kita labkan, duren itu mengandung alkohol. Apakah kemudian duren itu haram? Tentu tidak. Kalau teman-teman yang suka tapai itu kalau kita cekkan di lab, itu mengandung alkohol. Apa kemudian mengatakan tapai itu kemudian najis? Tidak. Maka perlu kita pahami, yang haram sama najis itu khomer. Alkohol itu tidak selalu khomer. Khomer itu mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu khomer. Maka kalau kita lihat, khomer itu adalah minuman memabukkan. Alkohol itu adalah senyawa kimia. Karena senyawa kimia, maka alkohol itu ada alkohol produksi minuman keras, ada alkohol yang produksi medis. Maka fatwa MUI dengan tegas mengatakan alkohol yang itu memang produksi minuman keras maka haram dan najis. Sedangkan alkohol yang produksi medis itu tidak najis dan tidak haram. Saya ketepatan juga nangani rumah sakit. Saya tanya ke teman-teman saya yang dokter, alkohol yang di hand sanitizer itu apa? Itu alkohol untuk medis. Kalau jenengan minum bisa mati. Artinya alkohol itu bukan khomer berarti. Maka kalau kita lihat ini, maka alkohol yang ada di hand sanitizer itu adalah alkohol yang non-khomer. Karena alkohol yang non-khomer maka sama dengan alkohol yang ada di duren, yang ada di nangka, yang ada di tape. Artinya apa? Halal dan tidak najis. Maka kemudian kalau sebelum sholat kita pakai hand sanitizer, tidak usah cuci tangan. Kenapa? Itu sudah suci. Pun itu yang untuk masalah alkohol. Selanjutnya kemudian bisa dibaca tentang parfum. Saya ingin bahas tentang soft, renggang dan pakai masker. Ini juga agak banyak isunya. Isunya mengatakan untuk apa jamaah kalau masih diperintahkan untuk softnya renggang, kan percuma. Ini orang yang nggak ngerti fikih. Satu, slide selanjutnya disampaikan. Terus lanjut, slide selanjutnya. Lah, ini coba jangan lihat. Ada hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab At-Tib. Rasulullah mengatakan kalimil majdum wa bainaka wa bainahu qadra rumhin aw rumhaini. Kalau kalian ingin bicara dengan orang yang kena penyakit kusta,
orang yang kena penyakit menular, maka adab bicara dengan orang yang kena penyakit kusta dan menular lainnya adalah jarak antara orang yang ngomong dengan orang yang diajak ngomong adalah seperkiraan 1 tombak atau 2 tombak. Ini kan berarti sama dengan sekarang, jaraknya sekitar 1 meter, 2 meter. Masya Allah, ini Rasulullah SAW itu ternyata luar biasa ya. Kita melihat banyak hal-hal yang medis yang sekarang dianjurkan itu ternyata Rasulullah sudah mengatakan itu. Kalau kalian ngomong sama orang yang kena penyakit kusta, penyakit yang menular, jaraknya harus satu, kalau bahasanya Rasul bukan 1 meter, qatra rumhin au rumhaini, sekitar 1 anak panah atau 2 anak panah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk pendapat Imam Ar-Romli, Imam Ar-Romli mengatakan jamaah itu ada pahala sholat jamaah, ada fadilah soft jamaah, dibedakan. Ada fadilah jamaah, ada fadilah soft berjamaah. Orang yang melakukan sholat jamaah, kemudian softnya tidak sesuai dengan sunnah. Contoh, soft yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada masjid, sunnahnya itu perempuan ada di belakangnya laki-laki, bukan di sampingnya laki-laki. Tapi banyak kita temukan masjid atau musola karena keterbatasan tempat atau alasan lain, soft laki-laki perempuan bukan dari depan belakang tapi samping. Jamaah laki-laki di samping, sama laki-laki perempuan di samping, ada kemudian pembatas. Berarti kan ini softnya tidak sesuai dengan sunnah. Nomor 2, soft tidak sesuai dengan sunnah termasuk adalah soft renggang. Karena Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kita kalau sholat jamaah itu harus rapat. Kemudian ada soft yang renggang. Maka soft yang renggang ini berarti dia tidak sesuai dengan sunnah. Kata Imam Ar-Romli, orang yang sholat jamaah softnya tidak sesuai sunnah, maka dia tetap mendapatkan pahala fadilah sholat jamaah meskipun tidak mendapatkan fadilah soft berjamaah. Jadi kalau orang ke masjid kemudian softnya renggang, dia tetap dapat pahala jamaah. Jangan sampai dikatakan, ulaupo, untuk apa sholat jamaah kalau masih renggang? Bukan begitu, dia tetap dapat pahala sholat jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua begini, kita harus mengerti tentang kaedah mana yang wajib, mana yang sunnah. Menularkan penyakit itu haram. Menjadikan masyarakat kemudian tertimpa madharat itu haram. Maka jangan sampai gara-gara kita pingin fadilah sunnah soft jamaah menempuh perkara yang haram. Ini sama dengan kasus orang umroh atau haji. Mencium hajar aswad itu sunnah. Mencium hajar aswad itu sunnah. Andaikan kita tidak mencium hajar aswad, haji dan umroh kita sah. Jangan sampai karena kita pingin melakukan sunnah berupa mencium hajar aswad, kita melakukan perkara haram. Apa perkara haram? Karena ingin mencium hajar aswad, kita nyenggol orang, kita dorong orang, kita nyikut orang. Ini sama dengan orang pingin yang sunnah tapi melakukan yang haram. Maka penting kita mengetahui. Imam Yusuf Al-Qaradawi itu punya kitab menurut saya menarik. Judulnya adalah Fiqhul Awwaliyat, fikih prioritas. Ini yang banyak orang awam tidak ngerti. Mana yang prioritas? Soft rapat itu sunnah. Menjadikan masyarakat tertular penyakit itu haram. Menjadikan orang kemudian sakit karena tertular itu haram. Jangan sampai kita ngotot untuk melakukan yang sunnah, menyebabkan madharat bahaya yang itu kemudian haram. Terakhir dari saya adalah sholat pakai masker. Boleh nggak sholat pakai masker? Kalau kita lihat hadis, Rasulullah SAW itu mengatakan sholat itu di atas 7 tulang. Pertama adalah dahi. Tapi Rasulullah kemudian menuding hidung. Jadi Rasulullah hadisnya mengatakan dahi, tapi yang ditunjuk hidung. Jangan bisa cek hadisnya seperti itu. Nanti akan saya lihat kenapa kok nanti ulama khilafiyah. Karena hadisnya adalah Rasulullah mengatakan yang di antara anggota sujud itu adalah dahi, ucapannya dahi, tapi yang ditunjuk hidung. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan. Yang keempat dan kelima adalah 2 lutut. Yang keenam dan ketujuh adalah 2 kaki. Sudah. Karena itulah kemudian ulama khilafiyah. Apakah wajib menempelkan hidung sama dahi atau yang wajib cuma dahi?
mayoritas ulama mengatakan yang wajib itu adalah dahi, bukan hidung. Meskipun sunnah hidung itu kemudian nempel. Maka kemudian ulama mengatakan karena hadisnya adalah menggunakan dahi, maka yang wajib ditutup itu adalah dahi. Hidung itu khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan hidung itu sunnah tidak ditutup. Maka kalau kita melihat ini, maka menggunakan masker itu boleh, hanya saja tidak melakukan sunnah. Karena sunnahnya hidung itu terbuka, mulut terbuka. Tidak boleh mulut ditutup, hidung ditutup. Maka orang yang sholat menggunakan masker itu hukumnya sah, tapi tidak melakukan sunnah. Tapi saya ulangi lagi, jangan sampai kita ngotot pingin yang sunnah, tapi membahayakan diri. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu tema yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya nggak cukup, yaitu tema tentang bagaimana sikap pemerintah menghadapi penimbunan masker, APD, dan alat kesehatan lainnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau ada waktu, saya akan sampaikan. Tapi sebenarnya tema itu sudah pernah saya sampaikan di Hujah Aswaja TV 9. Nanti bisa di Google, di YouTube, nanti muncul akan ada tema penimbunan, haramnya menimbun, dan aplikasinya dalam ekonomi modern. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditujukan, saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada materi Ustadzuna Ustadz Wahid Al-Faizin yang telah menyampaikan materi cukup luas sekali, gamblang, dan beliau juga banyak meluruskan salah paham di masyarakat ya mengenai isu-isu yang baru muncul di penyebab dari COVID ini. Kita dapat belajar banyak hal bagaimana menyikapi COVID-19 ini dengan fikih yang cukup bijak dan indah sekali. Masya Allah, kita banyak wawasan yang luas dari pemaparan barusan. Nah, sedikit kami review dari pemateri barusan bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harus layaknya seperti mata koin ya, di mana satu sisi itu kita ikhtiar, sisi lain juga kita harus tafwid kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ikhtiar kita itu mengalahkan takwa atau meninggalkan rasa lebih mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga tadi menyampaikan bagaimana kita harus selalu husnudzon kepada orang lain, karena orang lain yang mungkin tertimpa musibah, itulah cara Allah menyucikan dan ingin mengangkat derajatnya dengan mati syahid. Yang mungkin beliau mention barusan ada salah satu sahabat ya, Abu Ubaidah bin Abu Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Beliau juga meluruskan banyak hal yang salah kaprah atau salah paham di kalangan masyarakat awam mengenai bahaya cocoklogi ya. Bagaimana bahayanya menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri, karena beliau juga menyampaikan bisa dibuka di buku beliau tentang tafsir kontemporer, bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan ilmu. Beliau juga meluruskan tentang bahwa bintang Suraya itu makna dari wahendis itu bukan COVID-19 atau taun atau corona, tapi hama. Ini hama di sebuah tanaman. Mengenai selanjutnya tentang alkohol, jadi alkohol itu halal dan suci, jadi bisa dipakai sebelum melakukan sholat juga sah sholatnya. Kemudian juga pahala berjamaah ya, pahala fadilah sof berjamaah, juga ada fadilah pahala jamaah. Jangan sampai kita ngotot melakukan hal yang sunnah tapi dapat memudaratkan orang lain. Nah, untuk hukum sholat pakai masker, ternyata hukumnya boleh, tapi tidak melakukan sunnah karena menutup hidung dan mulut. Itu sedikit yang bisa kami review dari pemaparan beliau. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Kita buka
3 penanya langsung, mungkin ini interaktif di Google Meet ini. Monggo dipersilahkan untuk teman-teman sahabat karib yang mau bertanya. Dibuka untuk penanya pertama. Ya, bagaimana teman-teman? Bismillah. Ustaz Rijal. Ya, ya satu sih. Ya. Ini mungkin yang nanya yang lain mungkin kalau malu bisa di kolom komen kali ya diketik ya. Boleh. Syahel, ya. Boleh nih nanya, Syahel Karim. Siap, saya. Ya, terkait dengan apa lockdown mungkin ya. Iya, sejauh mana sih densitas itu di ranah pemerintah? Apakah misalkan di lingkungan kita juga harus melakukan itu atau bagaimana? Karena kita lihat di beberapa negara ada yang sampai karena tidak lockdown, terus kemudian lockdownnya telat sehingga seperti di Italia kan sampai banyak jatuh korban. Nah, kalau dari Indonesia sendiri menurut antum bagaimana terkait dengan lockdown itu, pro atau kontranya? Dan satu lagi untuk wilayah sekitar kita, saya juga kan di kepengurusan warga nih. Nah, ada rekomendasi nggak untuk hal tersebut? Syukran. Iya. Oke. Oke, langsung atau ditampung? Bisa langsung, Ustaz. Oke, langsung. Saya tidak ingin bahas yang di Indonesia apakah telat atau enggak, nanti masuk ranah gibah. Tapi yang jelas begini, kalau saya lihat lockdown itu bagaimana di daerah-daerah kita, saya kira untuk daerah kita menyesuaikan kebijakannya sesuai dengan kebijakan lokal. Jadi ada kebijakan nasional, ada kebijakan lokal. Di fatwa MUI, kalau kita cermati fatwa MUI itu sangat jelas. Jadi fatwa MUI itu tidak bersifat umum, beliau kemudian membuat klasifikasi. Untuk daerah yang tidak terkendali, maka sampai mengatakan dilarang untuk ke masjid, termasuk untuk sholat Jumat. Tapi kalau untuk daerah yang kemudian masih terkendali, masih bisa dilakukan hal-hal yang bisa dihindari, maka tetap mengatakan wajib. Itu fatwa MUI. Maka kemudian kalau kita ikut saja yang lokal. Jadi kalau di daerah antum biasanya setiap daerah itu punya kebijakan lokal. Contoh begini, di Pasuruan, kalau di NO kalau NO umum pusat itu mengatakan tidak usah Jumatan dan macam-macam. Tapi di lokal itu ada beberapa lokal yang kemudian membuat edaran berbeda. Kenapa? Karena melihat kondisi yang macam-macam. Makanya saya sebenarnya setuju dengan konsepnya Kiai Miftahul Akhyar. Beliau kepada pemerintah meminta untuk membuat data itu sampai tingkat desa, sampai kecamatan, sampai tingkat desa. Jadi zona merah itu bukan satu kabupaten. Selama ini kan yang ada adalah Surabaya, itu zona merah. Kan bisa jadi Surabaya zona merah, ada beberapa kecamatan dan lain sebagainya itu yang kemudian masih aman. Nah ini kemudian makanya Kiai Miftahul Akhyar kemudian minta bagaimana itu sampai kemudian dilakukan zona merah atau tidak itu sampai tingkat desa atau kecamatan. Sehingga nanti menentukan kebijakan itu kan beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya sebenarnya setuju dengan konsep itu. Di Jawa Timur saya melihat sudah mengarah ke situ. Di Jawa Timur itu kemarin itu kemudian membuat yang namanya aplikasi, yang aplikasi itu kemudian menampilkan daerah kita masuk zona mana. Di daerah Jawa Timur itu bisa kita lihat, kalau saya di daerah sini, radius 500 meter itu sudah bisa kita lihat. Nah ini kemudian ya berdasarkan itu maka kita bisa melihat mana yang masuk kategori daerah yang sudah tidak terkendali, mana yang kemudian masih bisa terkendali.
Saya kira seperti itu. Jadi tidak bisa kita pukul rata, tergantung daerah masing-masing. Makanya fatwa ulama itu kan tergantung daerah. Bukan berarti ulama nggak tegas, tapi menyesuaikan dengan daerah. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kayaknya ada yang tanya lagi nih yang di chat yang di chatnya ada tanya lagi. Oke. Ustaz, ntar menanggapi itu Ustaz. Atau langsung saya jawab yang oke. Ya, enggak, Oke, ini kan monggo. ini rata-rata mungkin udah ada yang 3 kali Jumat, nggak Jumatan gitu kan. Karena ikut kebijakan nasional. Sedangkan Iya, kalau yang betul. antum sampaikan kan ada ya lebih maslahat kan per daerah, per desa bahkan. Nah, sedangkan misalkan Babakan Madang nih, karena iya dibilang zona merah gitu kan karena ada satu, itu pun nggak jelas di daerah mana gitu kan. Ya, pun ada itu juga belum kita konfirmasi. Nah, khawatir ya kita yang seharusnya malah jauh, gimana tuh Ustaz? Apa kena hukum, apa pernah dengar juga meninggalkan Jumat 3 kali itu gimana Ustaz? 4 kali berturut-turut ya. Iya. Gimana? Oke. Kalau saya begini, kalau saya ya meninggalkan Jumat 3 kali atau 4 kali berturut-turut, maka hatinya akan terkunci kalau dalam hadisnya itu kan bagi orang yang kemudian dalam kondisi normal. Jadi ada hadis yang kondisi normal, ada hadis yang kondisi tidak normal. Jadi mungkin kalau saya begini, kita ijtihad sendiri dengan kita ikut ijtihad kolektif. Kira kita lebih aman mana? Umpama nanti malaikat tanya ke kita, kamu kenapa kok ikut ini? Ya sudah saya ijtihad sendiri. Padahal kita ijtihadnya tidak punya alat ijtihad kita sendiri. Dengan ijtihad kolektif ulama, contoh MUI yang sudah mengeluarkan fatwa bersama, itu ijtihad kolektif. Maka lebih aman kita mengikuti ijtihad kolektif. Artinya saya sebenarnya sepakat kalau umpama, tapi ya terlepas itu, saya sendiri di daerah saya itu sebenarnya zona merah. Tapi saya masih ke masjid karena protokolnya sudah jelas. Dan saya lihat di daerah saya itu yang terkena itu agak jauh. Jadi bukan daerah saya, daerah yang kemudian perumahan yang itu memang perumahan-perumahan elit itu yang terkena. Makanya kemudian saya sendiri alhamdulillah selama ini masih belum meninggalkan sholat Jumat. Karena saya anggap untuk daerah saya masih terkendali dan saya bisa menghindari dengan protokol yang ini. Jadi kalau ini ditanya seperti yang ditanyakan ini, pertanyaan hampir sama. Bagaimana menganggap remeh wabah, dan ini penting juga ya. Makanya kadang-kadang kita perlu bijak. Sekarang ini gampang kita itu menggunakan teori konspirasi. Ya mungkin karena kita sering melihat film James Bond, kita sering melihat film-film yang kemudian macam-macam. Sehingga kalau ada apa-apa itu kemudian yang ada di otak kita itu adalah yang pertama kali muncul Yahudi. Ini yang kemudian bahaya. Makanya menurut saya ini tetap kita harus edukasi. Mana yang kebijakan itu adalah murni untuk kemaslahatan kita bersama. Sudah bukan saatnya kemudian kita mundur-mundur yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait berjamaah. Mana yang lebih bagus, berjamaah di rumah atau berjamaah di masjid dengan ada jarak? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan menggunakan kaidah fikih. Pertama, dalam kaidah fikih dijelaskan al-fadilah al-muta'alliqah bi'ainil ibadah itu afdal minal fadilah al-muta'alliqah bimakanil ibadah. Keutamaan fadilah yang berkaitan dengan ibadahnya itu lebih bagus dibandingkan ibadah yang berkaitan dengan tempatnya. Kalau kita sholat di rumah bisa jamaah, di masjid tidak jamaah, maka lebih bagus kita bisa sholat jamaah di rumah dengan kita sholat di masjid tapi tidak jamaah. Satu. Nomor dua, ulama mengatakan sholat di rumah lebih khusyuk, lebih tenang, lebih tentram dibandingkan sholat di masjid tapi tidak khusyuk, tidak tentram. Kata ulama lebih bagus sholat di rumah dengan kondisi lebih khusyuk, lebih tentram dibandingkan sholat di rumah di masjid. Kenapa? Karena tentram, khusyuk, tenang itu fadilah yang berkaitan dengan ibadahnya. Sedangkan masjid itu berkaitan dengan tempat. Maka ibadah, keutamaan yang berkaitan dengan ibadahnya itu lebih utama dibandingkan keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Maka kalau saya anjurkan, kalau jenengan di rumah bisa jamaah sendiri dan itu lebih tenang, lebih antrem, ya sudah kita samain sama Asia nih. Saya sendiri ketika istri saya tidak haid, ketika istri saya suci, saya tidak pernah ke masjid kecuali waktu jadwal saya ngimami sama kecuali Jumat. Kecuali sekarang istri saya haid,
saya ke masjid, tapi dengan protokol yang jelas. Maka kalau jenengan mau pilih mana, yaitu kaidahnya tadi itu. Ibadah fadilah yang kaitannya dengan ibadah itu sendiri itu lebih utama dibandingkan keutamaan yang berkaitan dengan tempat. Kalau jenengan bisa jamaah di rumah dengan tenang sama istri, ya itu lakukan aja, dan terutama dalam kondisi seperti ini. Kecuali kondisi normal. Kalau kondisi normal laki-laki itu tempatnya di masjid. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena sudah hampir maghrib, mungkin kita tutup untuk saat ini. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Rizal. Monggo moderator. Baik, Lebih sebelumnya cepat kami azannya ya. jazakallahu khairan pada Iya, lebih cepat. yang sudah ingin berbagi ilmunya kepada kami semua, para audiens di sini, di berbagai wilayah pastinya. Hampir seluruh Indonesia ini, Ustaz. Oh, insya Allah. Teman-teman progres semua ini ya. Ada yang dari luar, Ustaz. Oh, dari luar. Oh iya. Ya, saya lihat tadi ada dari luar juga. Dihadiri oleh Kak Salam, Kak Mahbubi juga ada. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. para alumni kita. Alhamdulillah. Kita semangatnya untuk kembali mendengarkan ilmu-ilmu dari para rekan-rekan seperjuangannya dahulu. Ya, selanjutnya pada Ahrisa. Oke. Monggo, Pak moderator. Bisa menutup acara. Ada Sabta TV ini Kak Boyo rupanya. Iya, sepertinya. Langsung aja Ustaz Rizky di close. Ini mau salat maghrib pembicara kita seperti imam. Sepertinya moderator ada gangguan teknis. Sekali lagi kami ucapkan Iya. jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Wahid yang Wa'iyyakum. betul menyampaikan materi cukup komprehensif dan aplikatif untuk langsung kita bisa terapkan di tempat kita masing-masing. Dan berhubung waktu kita terbatas dan di sini terdiri dari berbagai macam zona waktu di Indonesia, ada yang sudah masuk maghrib bahkan, kita cukupkan untuk webinar kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat saran, kritik, atau solusi, boleh silakan menghubungi kami selaku pengurus KC Progres Institut Tazkiyah agar kita mengkaji ilmu-ilmu yang akan datang dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan pada seluruh peserta yang sudah senantiasa meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.